Buat yang lagi punya mimpi atau keinginan, sebut aja lo pengen masuk UI, UGM, IPB, atau PTN ternama di Indonesia lainnya. Dan buat yang pengen punya dream car, pengen punya rumah, atau maybe ingin meluluhkan hati orang tua dan calon mertua lo wajib banget untuk pantengin video ini sampai habis. Karena insya Allah bisa ngebantuin lo buat ngewujudkannya. Dan dijamin, rumus ini nggak bakalan ada di video lain yang dibahas di YouTube mulai dari awal Jewet Karim upload video Me at the Zoo. Sampai sekarang di YouTube udah 2,67 miliar pengguna dijamin, ini yang pertama. Stay tune dan pantengin terus pembahasan kita kali ini. Kalian sadar nggak sih? Banyak banget video motivasi, inspirasi yang kalian bisa akses di mana-mana. Banyak quotes-quotes bijak yang ditunjukkan untuk nge-push orang-orang yang sedang bermimpi. Potongan-potongan video atau bahkan seminar-seminar motivasi yang sebenarnya semua itu cuma berdasarkan pengalaman mereka aja. Sadar nggak sih? Sebenarnya quotes motivasi tersebut itu kan tercetus karena mereka sendiri yang ngalaminnya. Dan kita nggak tahu nih, apa yang mereka laluin dan apa yang mereka kerjakan. Jadi saat mereka ada di titik sebuah keberhasilan, terus mereka ceritain pengalaman mereka dengan perjalanan mereka dan prosesnya, itu nggak relate juga dengan apa yang ada di pengalaman kita, masalah hidup kita, impian, karena setiap orang punya permasalahan atau case-nya masing-masing. Jadi nggak semuanya juga yang dipresentasin sama mereka itu sama dengan kehidupan yang mungkin sekarang lo lagi alamin. Dan mana tahu juga bisa ngebantu permasalahan lo. Kadang-kadang memang benar juga sih kata pepatah tuh bilang, selain Tuhan yang Maha Esa, yang bisa menolong diri kita sendiri itu ya sebaik-baiknya diri kita sendiri. Gini maksudnya, gak adil dong kalau kita pakai rumus yang orang lain pakai untuk menggapai mimpi kita. Kan kita dengan orang tersebut itu orang yang berbeda-beda dari segala hal. Bisa aja yang mereka lakukan itu berhasil dan belum tentu saat kita melakukan proses yang sama, kita juga punya keberhasilan yang sama. Tapi kan gak ada salahnya dong kalau kita ambil ilmunya. Iya benar aja, kata template-nya pidato bapak-bapak di Indonesia. Udah ambil baiknya aja, buang buruknya. Ya gak salah ya kan, benar. Tapi sebaik-baiknya perubahan itu kalau bisa ya itu datangnya dari diri kita sendiri. Kan kita nih yang tahu kapasitas kita juga yang tahu permasalahan kita. Jadi kita tahu nih mimpi mana yang mau kita tentukan dan kita yang rumusin jalan-jalannya. Oke, sekarang gue akan kenalin rumus 5W 1H, rumus ajaib yang aplikatif banget untuk ngegapai tujuan hidup lo. Mungkin untuk teman-teman jurnalistik, broadcasting, atau teman-teman media lainnya mungkin udah familiar banget nih dengan rumusan ini. Yaitu rumusnya para jurnalis buat ngebuat artikel atau berita sesuai kaidah jurnalistik. Agar audiens itu tahu apa pesan yang ingin kita sampaikan dan esensinya tuh apa. Tapi setelah gue pahamin, poin-poinnya ternyata rumus ini super duper ajaib dan bisa diaplikasikan ke dalam hal apa aja. 5W plus 1H adalah akronim dari what, when, where, who, dan how. Ya, kayak namanya, rumus ini tuh udah kumpulan pertanyaan dari kata serapan bahasa Inggris yang dipergunakan sebagai kata tanya untuk ngejawab serangkaian pesan di dalam. Jadi mari kita breakdown rumus ini satu persatu. Yang pertama, what? Ya, apa? Ketika lo mau masuk PTN nih, lo tuh tahu dong PTN apa yang mau lo tuju. Dan PTN apa yang jadi tujuan lo untuk mewujudin cita-cita lo. Dalam menentukan prinsip kalian, masuk PTN itu kan gak mudah ya. Kayak kita tuh masuk ke taman bermain yang lagi happy-happy aja. Terus kalau kita masuk ya udah gak ada effortnya gitu. Kita easy going aja. Tapi masuk PTN itu lo harus memperjuangin. Jadi apa yang harus lo tahu adalah merencanakan. Lo harus ngejebutin dong apa yang akan jadi fokus lo. Contohnya nih, misalnya lo mau masuk Universitas Indonesia, tentu aja lo harus tahu dulu dong apa Universitas Indonesia itu, apa jurusan yang mau lo pilih, terus apa bener mata kuliahnya tuh relate nggak sama yang nantinya bakal lo terapin dan lo sukain gitu. Jangan sampai enggak,
Jadi lo tuh harus tahu apa yang mau lo pilih dan lo ambil di sana. Sekarang untuk yang why. Why di sini buat ngebalikin lo lagi ke alasan-alasan yang bikin lo tuh nggak mundur buat ngedapetin itu. Lo kan tahu lo mau masuk PTN yang lo tahu itu, dan lo pasti tahu dong alasan-alasan kenapa lo memilih PTN itu. Misalnya PTN itu lebih berkualitas, lebih murah, atau punya nama, banyak peluang beasiswa, ada kelompok riset, atau jaringan koneksinya ketika lo lulus tuh banyak. Nah, why di sini tuh ngejadiin lo punya alasan sendiri yang nantinya akan ngebangun lo buat ada di titik itu. Ibaratnya tuh sama aja ketika kita lagi cari jarum nih di tumpukan jerami. Susah kan? Tapi nggak mustahil juga kalau kita tuh tahu jarum itu ternyata jarum emas. Jadi ketika lo mau pakai jarum itu, lo akan berusaha nyari sesulit apapun itu. Karena lo tahu emas itu harganya ya mahal gitu. Pasti lo bakalan lebih semangat atau konsentrasi buat nyarinya kan. Dan itu fungsi rumus kedua, cari alasan yang buat lo semangat buat ngeraihnya. Yang ketiga, when alias kapan. Orang Indonesia itu paling males kalau ditanya kapan. Kapan lulus, kapan kawin, kapan kaya, kapan-kapan. Tapi rumus kapan di sini mengharuskan lo buat berpikir kapan ya lo tuh bisa ngemulai menggapai cita-cita lo gitu. Kapan ya lo mau masuk PTN yang lo targetan? Dan ini yang lo harus lakuin. Banyakin informasi yang terupdate dan buat jadwal wishlist yang so good. Kapan di sini ini masih punya korelasinya dengan lo bisa ngatur manajemen waktu lo yang baik. Karena kalau nanya kapan, artinya orang tersebut nanya waktu kan? Masih ingat nggak ketika 1945, Presiden Insinyur Soekarno dipaksa pemuda Indonesia buat ngumumin proklamasi. Selalu kapan-kapan mulu kan yang ditanya sama pemuda supaya Indonesia bisa merdeka. Tapi Soekarno dan kawan-kawannya udah atur nih waktu yang tepat ketika mau ngumumin proklamasi itu sesuai dengan tujuannya. William Shakespeare bilangnya gini, lebih baik 3 jam terlalu cepat daripada terlambat 1 menit. So buat lo, coba targetin kapan lo punya persiapan buat latihan soal, kapan saatnya lo buat istirahat, kapan lo tuh wujudin realitas bahwa ujian ini di depan mata lo, dan tentukan kapan tepatnya lo bisa masuk PTN yang lo mau gapai. Yang keempat, where, ya di mana. Di sini gue nggak mau ngasih masukan yang panjang-panjang buat rumus yang satu ini. Tapi dengan nanya di mana, berarti lo tahu dong di mana lo bisa merealisasikan cita-cita atau tujuan lo bisa masuk PTN. Lo mau menghabiskan banyak waktu nih buat di mana gitu. Apakah lo mau baca buku di perpus nasional, atau lo mau meditasi di kamar sambil latihan soal, atau lo mau bikin satu komunitas, atau yang terakhir mungkin lo nggak punya opsi lain dari semuanya, tapi lo pengen dapat paket lengkap, ya misalnya aja lo bisa aja ikutan bimbel di Akademi Prestasi, terus lo mikir, oh iya peluang gue buat banyak info tuh dapetin guru, pendamping, disiplin waktu, punya rumus-rumus tambahan, dan gue bisa update dengan PTN lainnya, gue punya pembimbing dan super produktif. Nah, di mananya ini lo yang nentuin. Yang kelima, alias siapa? Siapa sih orang-orang yang kiranya bisa ngebantuin lo buat ngeraih PTN yang lo mau? Misalnya aja lo ngebutuhin orang tua lo, temen dekat, keluarga yang jadi support system lo. Atau lo bisa bikin semua itu jadi lebih gampang dengan menentukan prioritas lo supaya lo tuh nggak kebawa arus yang nggak jelas gitu. Nah, lo bisa nih ngelisin siapa aja orang-orangnya yang sekiranya bisa ngebantuin lo buat mewujudkan cita-cita lo. Oke, boleh juga lo nulis di kolom komentar rumus-rumus yang relate sama kehidupan lo dan yang udah lo alamin selama ini. Kira-kira lo punya rumus sendiri nggak? Atau lo mungkin punya sesuatu hal yang bermanfaat buat teman-teman yang lainnya, lo bisa sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini ya, agar kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat di next video. Dan yang terakhir, how. How di sini adalah gimana sih cara lo buat ngewujudin cita-cita itu. Lo harus buat perencanaan sejak dini. Kita bisa garis bawahin kata gimana dengan menanyakan tentang cara. Individu yang berusaha mencari tahu cara dari jawaban pertanyaan ini adalah individu yang bisa ngerubah hidupnya. Ada salah satu riset tentang seseorang yang baru banget
apply beasiswa LPDP, terus menceritakan bahwa ketika dia nulis esai, dia tuh sadar bahwa hidup ini tuh cuma sederhana gitu. Kalau kita paham apa tujuan hidup kita sebenarnya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencari jawaban pertanyaan ini adalah dengan mencari tahu gimana sih cara kita mewujudkannya. Gue yakin di setiap individu itu punya polanya sendiri-sendiri untuk mewujudkannya. Entah lo mulai dengan cara bimbel lebih dulu, atau lo dengan beasiswa, atau lo mau coba-coba dulu secara otodidak, atau gimana yang bisa ngebentuk lo tuh jadi berubah gitu. Vivi dalam jurnalnya yang berjudul Happiness is Everything or Is It? Exploration of the Meaning of Psychology Well-Being mengemukakan bahwa individu yang memiliki tujuan hidup memiliki karakteristik seperti perasaan bermakna dalam hidupnya, berpegang teguh pada keyakinan yang ngeberi makna pada kehidupannya, dan memiliki tujuan akhir. Gue pertegas maksudnya di sini. Jadi ketika lo punya tujuan hidup termasuk mau masuk PTN, ya udah, lo secara nggak sadar atau sadar, sebenarnya lo tuh udah bisa mewujudkannya. Dengan cara mungkin lo bisa mengeksplor ide lo, skill lo keluarin bakat lo yang terpendam sekalipun, lo bisa kok. Dan lo bisa ngeraih itu semua. Jadi gimana untuk rumus wartawan ini? Aplikatif terhadap hidup lo atau enggak? Lo tulis di kolom komentar. Kalau mau di Ayunda aja bisa sukses dengan pendidikannya, dengan menerapkan pola-pola yang dia susun sedemikian, terus dia juga masih banyak belajar dari berbagai channel, aspek, YouTube, buku, dan lainnya, masa lo enggak?